Hai semua, sekilas teka-teki ini terlihat mudah, tapi saat kamu coba pecahkan, ternyata jauh lebih sulit dan menjebak. Kalau kamu berhasil memecahkan hampir semua teka-teki ini, kemungkinan kamu punya IQ tinggi. Nomor 1, siapa yang berbohong? Ani berlibur ke pantai dan berkenalan dengan 3 pria. Ketiganya berlomba-lomba untuk menarik perhatian Ani. Saat semuanya bertemu di restoran untuk makan malam, ketiga pria itu menceritakan kisah hidup mereka pada Ani. Budi mengatakan, "Aku ikut ekspedisi ke Kutub Utara, pengalaman yang luar biasa. Aku lihat penguin dan beruang kutub." Wisnu membual, "Sebagai pilot, aku sudah menjelajahi seluruh dunia." Joko tak mau kalah, "Aku seorang astronot. Saat terakhir kali keluar angkasa, aku berjalan-jalan keluar dan melihat planet kita dari atas. Aku hampir terhempas oleh angin kencang." Siapa yang berbohong untuk menarik perhatian Ani? Budi dan Joko berbohong. Penguin hidup di dekat kutub selatan, bukan kutub utara. Dan luar angkasa, kedap udara. Jadi, tidak ada angin. Nomor 2, kata yang menjebak. Kata dengan 5 huruf ini adalah suatu aktivitas yang bisa dilakukan dengan tangan kosong atau benda tajam. Hapus huruf pertama, jadilah sejenis racun. Hapus huruf kedua, maka akan jadi cocok. Tanpa huruf ketiga, didapatlah kartu remi. Hapus huruf keempat, dan tada, jadilah minuman segar. Kata aslinya adalah kupas. Nomor 3, telur untuk sarapan. Okta sedang dalam perjalanan menuju kota lain. Saat itu sudah larut, dia merasa lelah dan mengantuk. Dia segera singgah di hotel terdekat. Saat resepsionis mencari kamar yang kosong, Okta melihat pamflet sarapan dengan telur yang membuatnya tergiur. "Maaf, apa saat ini saya boleh pesan 4 telur goreng?" Si resepsionis ragu menjawabnya. "Koki kami beli 8 telur tadi pagi." Dia memecahkan 3 dan menggoreng 3. Apa sisa telurnya cukup untuk Okta? Si Koki memecahkan 3 telur dan memasak ketiganya. Sisanya ada 5 telur yang seharusnya lebih dari cukup untuk Okta. Nomor 4, sesuatu yang misterius. Sebagian dari kita membencinya dan yang lain menyukainya. Inilah sesuatu yang mengubah pola pikir dan penampilan kita. Kalau kita merawat diri, jumlahnya akan naik. Ada yang berhasil menyembunyikannya, ada juga yang gagal. Biar bagaimanapun, jumlahnya tidak pernah turun. Apa itu? Umur. Nomor 5, penyangkalan. 4 dokter mengatakan Santoso adalah saudara laki-laki mereka, tapi Santoso menegaskan dia tidak punya saudara laki-laki. Siapa yang bohong? Semuanya berkata jujur. Keempat dokter itu adalah saudara perempuan Santoso. 6, tersesat di hutan. Kamu sedang berkemah dengan teman-temanmu. Saat mereka membangun tenda di tengah hutan, kamu memutuskan untuk berjalan-jalan dan mengambil kayu bakar. Kamu sangat asyik melakukannya, hingga tersadar kamu telah tersesat 1 jam kemudian. Tidak ada tanda-tanda temanmu, dan hari mulai gelap. Tiba-tiba kamu melihat rumah kecil. Kamu ketuk pintunya, dan ada penyihir di dalamnya. Setelah mendengarkan ceritamu, si penyihir menawarkan bantuan. "Aku bisa berikan 1 kekuatan super, tapi kamu harus memilih baik-baik. Mana yang paling kamu butuhkan? Penglihatan dalam gelap, pendengaran super, atau bisa lari secepat kilat?" Bisa lari secepat kilat tak akan membantu karena kamu tidak tahu arah. Penglihatan dalam gelap juga sia-sia karena pepohonan menghalangi pandanganmu. Pilihlah pendengaran super. Ini akan membantumu mendengar panggilan teman-temanmu. Mereka pasti mencarimu. Nomor 7, matematika lucu. Kalau 11 ditambah 2 sama dengan 1, lalu berapa 9 ditambah 5?
2. Pukul 11 ditambah 2 jam sama dengan pukul 1. Dan pukul 9 ditambah 5 jam sama dengan pukul 2. 8. Tanda di pohon. Saat Maman masih berumur 6 tahun, dia memancang paku ke pohon favoritnya di taman untuk menandai tinggi badannya. Lalu keluarganya pindah dan dia tak bisa lagi mengecek pertambahan tinggi badannya. 10 tahun kemudian, saat Maman berumur 16 tahun, dia kembali mencari pohon itu. Kalau pohonnya tumbuh 5 cm per tahun, berapa tinggi pakunya sekarang? Tinggi paku tidak akan berubah. Pohon tumbuh di puncaknya, bukan di bagian bawahnya. Nomor 9. Tidak boleh pecah. Kamu diberi gelas dan diminta melemparkannya ke trotoar. Tapi kamu harus melempar gelas ini sejauh 3 meter dan tidak boleh pecah. Apa menurutmu ini mungkin? Lempar saja gelasnya lebih jauh lagi. Misal, kamu melempar sejauh 9 meter. Dengan begitu, gelasnya tidak akan pecah di 3 meter pertama. 10. Perjalanan mendaki gunung. Si A seorang pendaki gunung yang berpengalaman. Suatu kali, dia memulai perjalanan dan berjanji pada istrinya akan menelepon dalam beberapa hari. Dia menepati janjinya. Dan saat mereka mengobrol, dia menjelaskan kalau dia bertemu dengan teman lamanya. Apa aku boleh mengajaknya menginap di rumah kita? Istrinya setuju, tapi ada satu masalah. 6 bulan yang lalu, dia mengalami kecelakaan. Sekarang dia buta. Istrinya kurang senang mendengarnya. Kalau begitu, dia boleh menginap beberapa hari saja. Nanti kita akan kesulitan kalau ada orang cacat tinggal di rumah kita dalam waktu yang lama. Setelah itu, si A menutup telepon. Dia tidak pernah pulang. Istrinya mencarinya tapi tidak bisa menemukannya. 1 bulan kemudian, si istri tidak sengaja bertemu A di jalan. Saat itulah, si istri menyadari telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Memangnya apa kesalahan istrinya? Si A berbohong. Dia tidak bertemu temannya. Dia mengalami kecelakaan dan menjadi buta. Saat dia mendengar reaksi istrinya, dia pikir istrinya tidak akan menerimanya, lalu memutuskan tidak pulang saja. Oh, menyedihkan. 11. Minuman yang mana? Arinda, Sony, dan Gilang sedang minum kopi, sementara Kadek, Dava, dan Berta minum soda. Apa yang Sinta minum? Soda atau kopi? Sinta minum kopi. Namanya punya 1 huruf I, seperti semua teman-temannya yang minum kopi. 12. Siapa yang lebih kaya? Lihat gambar dengan 2 wanita ini. Coba tebak, mana yang lebih kaya? Yang di kanan, dia adalah perancang busana. Wanita yang berbaju merah membawa dompet dengan nama Wendy. Sebagai seorang desainer, dia pasti kaya. 13. Benda menakutkan. Punya leher tapi tidak punya kepala, punya 2 lengan tapi tak punya telapak tangan. Apa itu? Kemeja. 14. Merebus telur. Kamu mau merebus telur selama tepat 2 menit, tapi kamu cuma punya jam pasir 3 menit, 4 menit, dan 5 menit. Bagaimana kamu bisa merebus telur selama tepat 2 menit? Tunggu sampai airnya mulai mendidih, balikan jam pasir 3 dan 5 menit. Setelah semua pasir di jam pasir 3 menit habis, masukkan telur ke air. Begitu pasir di jam pasir 5 menit habis, telurmu sudah matang tepat selama 2 menit. Jam pasir 4 menit tidak diperlukan. 15. Pilihan yang sulit.
Kamu terjebak di hutan di hari yang dingin dan berangin. Malam sudah tiba dan kamu sadar kalau kamu tidak bisa keluar dari hutan secepatnya. Kamu harus cari tempat berlindung. Kamu pun melihat mobil tua yang kehabisan bensin, gua es, dan kabin kayu reot. Di mana kamu akan bermalam? Kalau kamu pilih kabin kayu, dindingnya tidak akan melindungimu dari angin yang menggigit. Kalau kamu pilih mobil, rangka mobil dari logam dapat melindungimu dari angin. Tapi tanpa bensin, mobil itu tidak akan menghangatkanmu. Pilihan yang tersisa adalah gua es. Setidaknya, es akan menghalangi angin dan menghasilkan kehangatan. Nomor 16, sesuatu yang sukar dipahami. Semakin cepat kamu tarik, akan semakin sulit kamu kendalikan. Apa itu? Napasmu. 17. Dokter yang tidak jujur. Kevin, seorang dokter dari Bandung. Suatu waktu, dia minta izin pada atasannya untuk menghadiri konferensi medis di Prancis. Atasannya setuju, tapi memintanya agar mengirim laporan foto sesampainya di Eropa. Beberapa hari kemudian, atasannya menerima email dari Kevin yang isinya, "Salam dari Prancis, saya sedang ada di sini." Setelah melihat fotonya, atasannya tahu Kevin sedang berbohong. Bagaimana bisa? Dalam foto itu, ada jam dinding yang menunjukkan waktu yang sama dengan jam di kantor atasan Kevin. Kalau Kevin ada di Paris, jamnya akan menunjukkan perbedaan waktu yang signifikan. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.